Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani Hijayatul Rahma. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini dengan nomor NIM 250201030. Nah, di sini saya akan mereview dan mengimplementasikan selama pembelajaran di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini merupakan tugas akhir semester saya. Seperti itu. Jadi langsung lanjut kita ya. Langsung mulai. Apa sih sistem informasi manajemen? Nah, kita dapat mendefinisikan yaitu kerangka kerja teknologi yang digunakan organisasi untuk mengelola data, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari sistem manajemen sistem informasi manajemen. Nah, di sini ada dua fungsi yang saling terikat ya. Yang pertama fungsi utama. Setelah kita mengumpulkan segala yang ada di fungsi utama, kita langsung akan lanjut ke fungsi manajemen. Nah, fungsi utamanya itu ialah mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan. Sedangkan setelah itu semua, kita akan lanjut ke fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya komponen SIM. Nah, SIM sendiri terdiri dari hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, hardware, manusia atau pengguna, database yang berbasis data, dan prosedur atau proses bisnis ya. Seperti itu komponennya. Nah, selanjutnya yaitu ada tahapan dalam sistem informasi manajemen. Jadi, untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas, sistem informasi manajemen bekerja melalui 4 tahap utama. Nah, yang pertama yaitu input data. Input data merupakan pengumpulan data yang diproses memasukkan data mentah dari transaksi sehari-hari. Contohnya nih, data penjualan. Nah, absensi karyawan seperti itu. Nah, selanjutnya ada proses pengelolaan. Nah, proses pengelolaan ini merupakan data yang dimasukkan, dimanipulasi, dihitung, dan dikelompokkan oleh sistem sesuai algoritma atau aturan bisnis seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga yaitu output data. Output data ini merupakan informasi hasil pengolahan data yang disajikan berbentuk laporan, grafik, atau dashboard yang yang bisa mudah untuk dipahami. Nah, yang keempat sendiri adalah umpan balik atau feedback yang feedback penyimpanan seperti itu. Nah, di sini informasi disimpan disimpan di database untuk masa depan, dan efektivitas laporan dievaluasi untuk perbaikan sistem di masa mendatang atau yang akan terjadi masalah seperti itu. Nah, tahapan pengembangan. Sekarang ada tahapan pengembangan sistem informasi manajemen atau kita bisa sebut dengan SDLC. Nah, sebelumnya bisa digunakan ada tahapan pengembangan pengembangannya dari apa sih SDLC itu kepanjangannya, yaitu System Development Life Cycle ya pokoknya. Sudah tertera. Nah, di sini ada yang pertama yaitu perencanaan dan analisis untuk menentukan kebutuhan organisasi. Nah, yang kedua kita lanjut ke perancangan atau desain. Ini berfungsi untuk membuat cetak biru blueprint atau software database seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu implementasi, pengodean atau coding, uji coba sistem. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada pemeliharaan atau maintenance.
yaitu merawat sistem agar tetap berjalan optimal dan aman dari bug atau hacker seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan implementasi sistem informasi manajemen di dunia nyata. Lanjut di sini penerapan implementasi dari sistem informasi di dunia nyata. Nah, satu yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu mengintegrasikan semua departemen keuangan, SDM, dan produksi dalam satu sistem. Contohnya SAP, Oracle gitu ya kan. Nah, yang kedua yaitu CRM, yaitu Customer Relationship Management, yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan dan data penjualan. Contohnya Salesforce, HubSpot, seperti ini. Nah, lanjut ada SCM, yaitu Supply Chain Management. Yaitu melacak aliran barang dari pemasok gudang hingga ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir ada DSS, yaitu Decision Support System. Nah, ini berfungsi yaitu membantu manajemen tingkat atas mengambil keputusan strategi berdasarkan analisis data mikro seperti itu. Nah, lanjut manfaat sistem informasi bagi organisasi atau perusahaan itu apa ya? Nah, di sini manfaatnya. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, proses kerja menjadi optimis dan meminimalisir human error atau meminimalisir error dalam sebuah dalam proses kerja ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah akurasi data tinggi, yaitu mengurangi resiko data ganda atau hilang. Jadi akan tersimpan. Jadi kayak dia tuh tidak jadi tidak gampang hilang atau ada data ganda yang kita tidak bisa periksa kan. Kita juga kadang kalau manual juga pasti ada salah tulis atau tulis dua atau gimana kan, contohnya seperti itu dalam tanah. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Jadi manajer tidak perlu menebak-nebak, jadi nggak usah ditebak-tebak kan. Kalau misal dia tidak ada sistem ya, kemungkinan kayak kita masih manual, pasti dia hanya bisa menebak-nebak karena didukung jadi tidak perlu menebak-nebak karena sudah didukung oleh data real time seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar seperti itu. Lanjut. Nah, setelah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen bukan sekadar software komputer,